Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu-Ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga Ibu. Iya, alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya, jaga kesehatan. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran. Apakah ada yang tahu apa saja profil pelajar Pancasila? Saya Ibu. Yang Silakan Ibu. pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian berpikir kritis, bernalar kritis, Bergotong royong. Iya, benar, bergotong royong. Iya. Mungkin ada lagi? Ada lagi dari Bu Rita mungkin? Kreatif. Ada 6 ya Ibu, ada 6. Iya, bagus. Masih hafal ya? Masih Ibu, kan baru dipelajari kemarin. Iya, saya akan melanjutkan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Saya akan share screen ya. Sudah terlihat, Ibu-Ibu? Sudah Ibu. Oke, di sini ada perangkat ajar. Apa itu perangkat ajar? Perangkat ajar biasanya apa aja, Ibu? Biasanya RPP ya? Nah iya, salah satunya RPP ya. Silabus, Bu. Silabus. Ibu, modul ajar. Modul ajar, iya. Sama dengan RPP. Iya, benar sama seperti RPP ya, tapi lebih lengkap modul ajar ini. Pada unit modul ini, Bapak Ibu akan belajar tentang perangkat ajar. Tujuannya, di akhir sesi ini, peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Dan yang terakhir, menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Saya lanjut. Agenda belajarnya ada alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan buku teks modul ajar. Oke, ini tadi udah disebutkan ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 Ibu. Ada 6. Iya ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan dari profil pelajar Pancasila. Yang kita harapkan nanti dengan profil pelajar Pancasila ini, anak-anak murid kita dapat menerapkan sifat-sifat yang beriman kepada Allah, terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Ini adalah alur tujuan pembelajaran, konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Saat ini kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Sudah ada gambaran belum Ibu-Ibu gimana kira-kira alur tujuan pembelajaran itu? Apa saja yang ada gitu di alur tujuan pembelajaran? Kalau menurut saya alur tujuan pembelajaran berarti disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, bukan Mbak Ica? Iya, benar Ibu Ani. Itu alur tujuan pembelajaran itu dimasukkan nanti dari profil pelajar Pancasila juga. Ada yang ingin menambahkan, Bu Nurita atau Bu Rida? Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Alur tujuan pembelajaran itu berhubungan dengan rangkaian di mana itu pembelajaran anak dari awal sampai akhir pembelajaran yang tadi Ibu katakan tadi tentang hubungannya dengan
profil Pancasila. Iya, bagus sekali Bu Nurita. Terima kasih atas Terima kasih. jawabannya. Iya, seperti yang kita tahu alur itu kan jalannya cerita gitu. Berarti jalannya proses pembelajaran dari awal sampai akhir dan dikaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Oke, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Untuk capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase. Ada yang masih ingat fasenya itu ada fase apa sampai apa? Fase Ya, A saya sampai fase A. F. Ya, Oke. fase A sampai F. Coba disebutkan Bu Kalau Rita. fase A Kalau A. itu dari kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Terima Oke, kasih. lanjutkan Bu Ani. Fase D. Fase D SMP. Oke, Bu Nurita. Bu E dan F. F itu SMP tapi F-nya SMA. Oke. Terus yang pertama itu ada penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan modul ajar. Beberapa pathways menuju CP disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Jadi CP itu udah disediain sama pemerintah. Jadi kita nggak usah mengarang lagi, nggak usah berpikir lagi mau dimasukin yang dimasukin itu apa, tapi sudah ada formatnya dari pemerintah. Kita tinggal mengambil dari sana CP-nya. Kemudian alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Seperti RPP sama ya, tapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, asesmen, untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran bisa dicapai sama peserta didik atau tidak. Perangkat ajar diharapkan dapat membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Oke, dari pelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah? Coba kalau capaian pembelajaran, capaian itu apa? Tolak ukur dari dari proses pembelajaran yang menghasilkan suatu keadaan atau bisa dibilang bisa menghasil dari capaian pembelajaran itu bisa tertuang dalam menjadi bentuk satu tolak ukur ya, asesmen gitu. Iya, terima kasih Bu Rida. Ada yang ingin menambahkan tentang capaian pembelajaran itu apa? Saya Ibu melengkapi dari Ibu Rida ya. Iya. Oke. Berhubungan dengan capaian pelajaran itu lebih difokuskan dengan apa yang diharapkan. Jadi capaian belajar itu yang berhubungan dengan alur tujuan pembelajaran itu lebih difokuskan apa yang diharapkan dan dilakukan oleh siswa yang tadi saya berikan penjelasan dari pembelajaran awal sampai akhirnya siswa itu atau pelajar itu tuntas di akhir pembelajarannya. Oke, terima kasih Bu Nurita dan juga Bu Rida. Kalau saya CP itu mungkin bisa ada kegiatannya ya, kompetensinya yang diharapkan oleh peserta siswa. Peserta didik, maaf. Terima Sesuai kasih. dengan fasenya. Iya, terima kasih Bu Ani. Iya, jadi capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai. Namanya capaian berarti yang mau dicapai ya. Dalam proses pembelajaran itu apa yang ingin kita capai. Peserta didik itu pengen seperti apa nantinya. Kita maunya peserta didik kita menjadi seperti apa gitu oleh peserta didik di akhir fase. Jadi memang benar ada 6 fase A sampai F, sesuai jenjangnya. Fase tersebut adalah fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E
kelas 10 dan fase F kelas 11 dan 12. Kemudian ada alur pembelajaran. Alur pembelajaran itu adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Oke, ini penyusunannya. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran. Iya, di akhir setiap fase, kemudian bisa juga sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut, dan tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Ini konsepnya dari alur tujuan pembelajaran. Di sini ada kompetensi atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian ada konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Kemudian ada variasi. Variasi itu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di sini dimulai dari fase A untuk kelas 1 dan 2 kan. Dari kelas 1 dulu, tujuan pembelajarannya dimulai dari 1.1, 1.2, sampai seterusnya. Kemudian kalau untuk kelas 2, tujuan pembelajarannya dimulai dari 2.1, 2.2, dan seterusnya. Jadi kelasnya itu menggambarkan di depan ya, kalau 1 berarti 1.1, kalau kelas 2, 2.1 dimulainya. Oke, ini adalah contohnya, bisa dibaca. Ini contohnya dari fase E, kelas 10. Capaian pembelajarannya yang dari pemerintah kita taruh di sini. Semuanya, apa yang kita mau capai, apakah itu mengambil 1 poin saja, atau semuanya mau dimasukin juga boleh. Terus ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada yang 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang tadi dijelaskan? Ya Ibu, saya mau bertanya. Jadi untuk alurnya itu berarti berpatok menjadi satu capaian pembelajaran ya Bu. Dibuat alurnya itu dengan baiknya itu untuk mencapai nilai mungkin yang baik, habis itu tingkah laku anak yang baik gitu Bu. Oke, akan saya coba jawab. Jadi alur itu memang dari awal sampai akhir. Jadi kita juga sudah memperkirakan akan seperti apa nantinya. Itu juga berkaitan dengan capaian pembelajaran, apa yang mau dicapai. Jadi benar-benar terkonsep gitu. Dari awal sampai akhir kita sudah memperkirakan akan seperti apa nantinya gitu anak-anaknya. Berkaitan dengan apa yang mau dicapai. Jadi kalau kita mau anak itu mandiri, kita harus membuat alur pembelajaran yang seperti apa supaya anak itu bisa mandiri. Kalau misalnya bergotong royong mungkin kita membuatnya secara berkelompok gitu. Jadi ada cara-cara tersendiri supaya bisa tercapai capaian tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya atau sudah cukup? Cukup jelas? Bu Nurita atau Bu Ani, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak sudah cukup sesi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Yulia.